Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi kesehatan dan mudah-mudahan selalu dijauhi dari wabah COVID-19. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat kepo sekalian, info GTK sudah rilis full hasil validasi. Kata uji coba sudah hilang. Status uji coba harusnya juga sudah hilang. Nah, tetapi di info GTK yang sudah rilis full data ini masih ada meninggalkan beberapa yang belum valid. Ya. Tapi secara keseluruhan untuk guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik ini sudah lebih dari 70% datanya valid. Berarti sudah siap diusulkan untuk proses penerbitan SKTP. Nah, hari ini saya akan bahas sedikit tentang kenapa ada masih data yang belum valid. Nah, di sini saya akan coba bahas data yang belum valid. Ini saya ambil potongan status pertanyaan di di channel gua Kepo. Kalau tampilan di info GTK kita ada yang silang merah di bagian beban mengajar, apa solusinya? Oke, sebelum kita bahas solusinya, ini kita lihat dulu nih, ya. Yang dimaksud dengan tampilan di info GTK yang silang merah itu yang bagian mana? Oke, kita cek dulu di info GTK-nya, ya. Untuk mengetahui bagian mana sih yang dimaksud dengan centang merahnya tadi gitu ya, yang ada di info GTK. Oke, centang merah yang dimaksud itu adalah pada bagian beban mengajar di sini. Kalau ini merah, ya, di bagian ini, di verifikasi data tunjangan profesi ini merah, itu berarti kita yang harus kita cermati adalah jam mengajar. Ini yang harus kita cermati adalah jam mengajarnya. Apakah jam mengajar kita ada atau tidak? Apakah jam mengajarnya terisi atau tidak? Ya, ini yang harus kita amati ya, ini adalah ini ya, jam mengajar. Nah, kalau status beban mengajarnya merah, silang merah, maka jam linier 0. Jam liniernya 0 atau jam liniernya kurang dari 24, maka beban mengajarnya merah. Tapi kalau jam liniernya lebih dari 24, maka beban mengajar harusnya tidak merah. Ya. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, sekarang jam liniernya bagaimana? Bisa 0. Kenapa jam liniernya bisa 0? Nah, kalau untuk jam liniernya 0, maka yang perlu kita lihat itu adalah pada bagian jam mengajarnya ada atau tidak. Nah, di sini ada tulisan jam mengajar. Kalau ternyata jam mengajarnya ada, ya, baik itu di sekolah induk maupun sekolah non induk ada jamnya, ya, maka yang wajib kita lihat adalah rombelnya. Ya. Tapi kalau ternyata jamnya mengajarnya tidak ada, maka yang kita lihat apa? Tetap rombelnya. Ya. Di mana rombel adanya? Rombel itu ada di bagian bawah. Nah, rombel itu ada di bagian bawah. Ini kita amati. Gitu. Kita cek benar nggak pengentriannya.
Nah, kalau salah, maka perbaiki datanya di Dapodik. Kalau ternyata rombel kita, kalau misalnya kita mengajar lebih dari satu rombel, tapi yang tertera cuma satu atau dua, ya, maka itu berarti ada pengentrian yang kurang benar. Maka perbaiki entrian di Dapodiknya. Tapi kalau jumlah rombelnya sudah betul, maka berarti pengisian rombel tidak ada masalah. Ya, inilah baru kita teliti ada apa gerangan di rombel sehingga jamnya jadi tidak benar. Oke. Nah, untuk itu ya, untuk mengecek rombelnya sudah benar atau belum, ya. Ini kalau jam liniernya jamnya sudah terisi, rombelnya sudah ada, jam mengajarnya sudah ada, tapi jam liniernya 0. Langkah pertama yang harus kita lihat adalah pastikan bahwa kita sudah bersertifikat pendidik. Ya, pastikan bahwa kita sudah bersertifikat pendidik. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita sudah bersertifikat pendidik? Ya, kita harus sudah punya sertifikat. Itu yang pertama. Kita lihat sertifikat kita ada nggak? Ya, kalau kita tidak punya sertifikat, ya tidak bisa mengaku orang yang sudah bersertifikat pendidik. Itu yang pertama. Yang kedua, di sistemnya, di Info GTK, cek pada bagian data kelulusan. Cek pada bagian data kelulusan. Kalau di data kelulusannya belum ada, berarti kita masih dianggap oleh sistem belum lulus sertifikasi. Ya. Nah, lalu di Info GTK kita bisa cek ke bagian sebelah kanan, itu ada data sertifikat pendidik. Nah, lihat di sana. Kalau ternyata di sana sudah ada data kelulusannya, data NRG-nya, ya. Itu berarti data kita, sertifikat pendidik kita sudah punya NRG tapi belum masuk ke Simtun. Ya. Nah, kenapa belum masuk ke Simtun? Banyak. Bisa jadi karena NUPTK-nya belum valid. Ya. Bisa jadi NUPTK-nya punya orang lain. Ya, di Simtun sudah tertera sebagai milik orang lain. Itu ya NUPTK-nya. Nah, bagaimana untuk agar Simtun itu bisa masuk data kelulusan kita? Maka kita cek, ya. Yang pertama kita cek namanya. Nama antara data kelulusan yang di kanan ini dengan nama kita yang ada di Info GTK bagian individu. Ini sudah sama atau belum? Ya. Ini kita lihat. Jadi sudah sama atau belum? Ya. Yang kedua, kita lihat lagi tanggal lahirnya. Ya. Kita lihat lagi tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya sudah oke atau belum? Sama atau tidak? Ya. Nah, kalau nama dan tanggal lahir tidak sama, maka ini juga menjadi tidak valid. Ya, menjadi tidak valid. Yang berikutnya adalah NUPTK-nya. Kita lihat juga NUPTK-nya sama atau tidak. Ya, kalau ternyata NUPTK-nya beda, wah berarti ini valid data kita ini bukan data kelulusannya tidak bisa masuk karena NUPTK yang tadi tidak valid. Gitu ya. Nah, ini kita sandingkan. Ya. Nah, lalu kalau ternyata kita sudah bersertifikat pendidik, maka barulah kita cek rombelnya. Tapi kalau kita belum bersertifikat pendidik, abaikan. Karena itu berarti memang kita belum bersertifikat pendidik. Jangan mengharapkan linier kalau kita belum lulus PPG, baik yang prajabatan maupun dalam jabatan ataupun PLPG. Ya. Jadi jangan mengharapkan linier ya, kalau kita belum bersertifikat pendidik. Oke. Nah, ini untuk yang ngecekan pertama. Jadi kita pastikan bahwa kita sudah bersertifikat pendidik atau belum. Selanjutnya, langkah yang kedua yang harus kita cek adalah apakah Anda mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik atau tidak. Nah, sekarang kita lihat ya, mata pelajaran yang kita ajarkan itu
sudah sesuai dengan sertifikat pendidik atau sertifikat pendidik kita atau belum. Nah, kalau belum bagaimana mau linear? Karena linear itu adalah antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kalau ini tidak sama, maka linearitasnya jadi 0. Oke. Nah, bagaimana mengeceknya? Ya, untuk mengeceknya ya kita lihat di status di status linear. Ya, di status linearnya. Kalau status linearnya 1, itu berarti jam linear kita jam mengajar kita linear antara sertifikat pendidik dengan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diajarkan itu linear, maka statusnya 1. Ya. Tetapi kalau status linearnya 0, itu berarti jam mengajar kita ya, mata pelajaran yang kita ajarkan dengan sertifikat pendidik kita itu tidak linear. Itu kalau statusnya 0, ya. Oke. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Cek juga apakah jam linearnya sudah terisi atau belum. Ya. Jam linearnya sudah terisi atau belum. Nah, kalau jam linearnya belum terisi, ini berarti ada beberapa hal nih, ya, kalau jam linearnya belum terisi. Kalau jam linearnya belum terisi, itu berarti jam mengajar kita dianggap belum linear. Maka itu jam linearnya jadi 0, ya. Nah, jika jam linearnya 0, maka kita cek status rombel kita. Apakah status rombelnya normal atau tidak? Ya, ada keterangan apa di sana? Gitu ya, lihat bagian keterangannya. Kalau ternyata ya di sana rombelnya tidak normal, maka jam linear bisa jadi 0. Ya. Terus jika jam linearnya terisi, berarti jumlah jam linear keseluruhan belum memenuhi batas maksimum beban kerja, ya. Batas minimum beban kerja ini belum terpenuhi, ya. Nah, itu untuk yang HK. Mengapa jadi jam linearnya tidak valid gitu ya? Oke. Yang keempat, cek apakah status rombelnya normal atau tidak, ya. Nah, ini ngecek status rombel itu di sini. Status rombelnya normal atau tidak. Nah, kalau status rombelnya normal, maka jam linearnya akan terisi. Ya, jam linearnya akan terisi jika status rombelnya adalah status linearnya adalah 1. Tapi kalau statusnya 0, walaupun rombelnya normal, maka jam linear tetap 0. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah cek juga ya, apakah rombelnya tidak normal. Nah, ini kalau rombel tidak normal. Apa yang menyebabkan rombel tidak normal? Salah satu yang menyebabkan rombel tidak normal itu adalah jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya 0, maka rombel menjadi tidak normal. Karena rombelnya tidak normal, otomatis jam linearnya jadi 0. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita harus hitung juga jumlah siswanya. Kalau ternyata jumlah siswanya tidak memenuhi batas minimum, kalau jumlah siswanya tidak memenuhi batas minimum ataupun melebihi batas maksimum yang ditetapkan, ya, bisa jadi rombel juga menjadi tidak normal, ya. Nah, untuk menghitung rasio rombel sepertinya saya sudah bahas dalam video sebelumnya, ya. Di beberapa bulan yang lalu mungkin saya sudah pernah buat, ya. Nah, itu silahkan saja dicek ya bagaimana menghitung rasio rombel, ya, rasio kebutuhan siswa. Misalnya silahkan. Oke, nah ini untuk menghitung jumlah rombelnya, ya. Nah, yang berikutnya yaitu cek juga
Apakah Anda sudah masuk dalam rombel dengan jenis rombel yang sesuai? Nah ini, jadi kalau dia ini masuknya sesuai, ini jam wajib ya. Jadi jam yang diperhitungkan untuk linearitas adalah yang jenis jamnya, jenis rombelnya adalah wajib. Ya, ini yang akan dihitung untuk linearitasnya. Kalau dia masuknya di wajib tambahan, ya, ini tidak dihitung untuk jam linearnya, kecuali untuk mulok. Nah, kecuali untuk mulok, itu wajib tambahan masih bisa. Nah, apalagi kalau masuknya di tambahan, ya. Jadi linear ini akan dihitung jika dia masuknya di jam wajib, ya. Dan masuknya di kalau masuknya di tambahan, maka itu tidak dihitung jam linearnya. Oke, itu untuk menjawab tentang tentang pertanyaan kalau tampil di info GTK kita ada yang silang merah di bagian beban mengajar, apa solusinya? Nah, ini adalah solusinya, cek lagi isian rombelnya ya yang ada di Dapodik sudah sesuai dengan real atau belum ya. Kalau memang kita mengajar cuma 6 jam, cuma mengajar 12 jam ya tanpa ada tugas tambahan lainnya, maka ya itu sudah sesuai dengan entriannya. Ya, kalaupun silang merah ya memang itulah adanya gitu ya. Jadi tidak perlu memaksakan harus hijau, harus nambah jamnya jadi 24 ya. Nah, kalau ternyata jam mengajar kita memang kurang dari 24, maka manfaatkan keringanan yang diberikan pada Permen 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru. Silahkan dibaca Permen 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru. Apa yang bisa dimanfaatkan di sana sehingga kita bisa mengoptimalkan jam mengajar kita dan diakui 24 jam. Nah, untuk video itu pun sudah dibahas di video saya sebelumnya, yaitu beban kerja, tugas tambahan ya, tugas tambahan ekivalensi dan beban kerja kalau tidak salah ya. Silakan dicari saja di di video saya sebelumnya ya, tugas tambahan ekivalensi dan kelas kecil kalau nggak salah, sekolah kecil ya. Silakan cari di sana, di situ dijelaskan ya. Jadi bisa manfaatkan keringanan yang diberikan di dalam Permen 15 tersebut sehingga SKTP kita tidak bermasalah. Ya, itu saja untuk kali ini. Kita akan bahas masalah lainnya pada video berikutnya. Kalau memang masih ada. Dan saya berdoa tidak perlu ada masalah lagi. Baik, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.